Cerita anak mimpi Rara. Fanya, kamu tahu nggak? Tidak, kan Rara belum ngasih tahu Fanya. Oh iya, Rara mau cerita soal mimpi Rara semalam. Emangnya semalam Rara mimpi apa? Rara mimpi kalau kita dapat tugas sekolah tentang cara berkebun. Cuma kita tidak satu kelompok. Terus Rara lanjutin ceritanya. Jadi Fanya satu kelompok sama Tommy, tapi Rara nggak tahu satu kelompok sama siapa. Terus Rara lihat kebunnya itu luas banget deh, bagus deh. Kalau tidak salah kebun milik nenek Tini namanya. Wah, benarkah kebunnya luas dan bagus? Aku penasaran. Terus Rara, gimana cerita selanjutnya? Rara lihat Tommy melakukan hal yang dilarang dari kebun tersebut. Tommy awalnya izin sama Fanya untuk buang air kecil, jadi kalian berpisah sementara. Entah apa yang dilakukan Tommy sampai-sampai ia tidak kembali. Tommy bertemu dengan penjaga kebun terlarang itu, namanya Nini Tok Tok. Beliau sebenarnya baik, tetapi beliau tidak suka dengan orang yang sikap buruk, terutama tidak sopan dengan orang yang lebih tua. Terus melakukan hal yang tidak baik di tempatnya, seperti buang air kecil sembarangan. Rara dan Fanya kok belum pulang? Belum, Bu. Fanya lagi mendengarkan cerita Rara yang bermimpi serem deh, Bu. Oh ya? Wah, Rara mimpi apa itu? Iya, Bu. Mimpinya tuh serem deh, Bu. Kami itu dapat tugas berkebun di kebunnya Nenek Tini. Dan itu kebunnya sangat luas banget. Ada yang bisa dibantu, Cahayu? Oh, saya. Siapa namamu dan apa keperluanmu? Oh iya, Nek. Maaf. Izin perkenalkan, nama saya Fanya. Kami sedang ingin belajar berkebun karena mendapatkan tugas dari sekolah. Oh, apakah di kebun ini? Apakah anak Fanya sendiri saja? Tidak takutkah? Iya, Nek. Kebetulan saya bersama teman saya namanya Tommy. Di manakah Tommy sekarang? Tommy tadi izin mau buang air kecil di sebelah sana, Nek. Apa? Tidak mungkin. Itu tidak boleh. Kamu siapa? Loh, seharusnya saya yang tanya. Hei anak kecil, kau siapa? Nama saya Tommy. Hei, kamu tahu ndak kalau saya bisa muncul di sini kenapa? Saya tidak tahu dan saya tidak mau tahu. Izinkan saya pergi dari sini. Haha, tidak semudah itu anak kecil. Sebab kau telah bersalah padaku. Kau harus menerima hukumannya. Kemudian Tommy itu menghilang selama 3 hari, Bu. Dan si Fanya sama Nenek Tini kebingungan. Nek, bagaimana ini ya? Tommy belum juga kembali. Kita pun sudah mencari kesana kemari, namun tidak kunjung ada hasilnya. Janganlah bersedih. Nenek akan mencoba membantunya. Sepertinya Tommy sudah melakukan hal yang salah. Sabar, Cahayu. Tommy pasti akan kembali. Cahayu, sebaiknya lekas pulang. Biarkan nenek yang mencari temanmu. Jika aku pulang, bagaimana dengan Tommy? Aku pasti akan dimarahin ayah dan ibunya, Nek. Nek, mungkinkah Tommy berada di suatu tempat? Sepertinya ia telah melanggar suatu peraturan di kebun ini. Itu artinya ia sedang dalam bahaya. Di manakah itu, Nek? Apakah lebih baik kita ke sana saja? Itu akan sangat berbahaya buat kamu, Fanya. Biarkan nenek saja yang ke sana, ya Cahayu. Tetapi sebelum itu nenek akan menanyakan pada cermin ajaib nenek. Tetapi, Nek, Fanya ingin ikut ya. Boleh ya, Nek ya? Boleh, tapi nanti Fanya tinggal di rumah nenek ya. Kemudian Nenek Tini dan Fanya lekas pergi menuju rumah Nenek Tini. Segala upaya telah dilakukan untuk menyelamatkan Tommy dan membawa Tommy pulang. Nek, loh kok serem? Cermin. Pulang saja yuk, Nek. Tunjukkanlah di mana Tommy berada. Tidak mungkin. Sekarang Tommy berada dalam genggaman Nini Tok Tok. Nini Tok Tok? Siapa, Nek? Nanti Fanya akan tahu. Hei, Nini Tok Tok, bisakah kau lepaskan aku? Oh, ya ndak bisa. Nggak semudah itu.
Salahku apa sehingga Nini membawaku ke sini? Hah? Bagaimana mungkin? Anak kecil, sadarlah karena sikapmu lah yang membawamu sampai ke sini. Hah? Sikapku? Bagaimana mungkin? Loh iya toh sikapmu, maka berhati-hati. Kalau enggak kamu akan celaka jika kamu enggak mau merubahnya. Sikapku bagaimana? Orang tuaku selama ini tidak pernah memarahiku. Aku bukan anak nakal. Aku juga rajin menabung. Aku punya banyak sekali mainan. Tentu kamu tidak punya itu semua, karena kamu sudah tua. Lalu apa yang kamu punya nih, Tok-tok? Loh, aku memang tidak punya apa yang kamu miliki. Tapi kamu tidak punya apa yang orang lain punya. Hah? Mana mungkin? Orang tuaku kaya sekali. Banyak uang. Setiap libur sekolah, aku selalu diajak liburan, dibelikan mainan. Dan aku tentu jauh lebih beruntung daripada teman-temanku. Nah, ini. Kamu tidak pernah sadar bahwa kamu sangatlah sombong. Bahkan sopan santunmu saja tidak ada. Memang susah berbicara dengan seorang nini-nini. Di mana rasa hormatmu terhadap orang yang lebih tua, Le? Oh, tentu aku hormat setiap kali aku upacara bendera. Apakah itu tidak cukup? Bukan itu bocah, itu pun Nini juga melakukannya, terutama setiap hari Senin pagi kan. Nah, iya betul. Ternyata Nini Tok-tok juga upacara ya. Tommy pikir udah nini-nini. Loh iya, bagaimanapun kita sebagai orang Indonesia wajib ikut upacara bendera merah putih. Karena kita akan semakin cinta dengan tanah air Indonesia. Selain itu, tentu juga kita menghormati dan mengenang jasa-jasa pahlawan kita. Kamu tahu itu toh? Tentu. Tommy tahu. Tommy itu anak pintar. Nggak perlu Nini Tok-tok jelasin lagi. Saat ini Tommy hanya ingin pulang. Kamu ya benar-benar melatih kesabaranku. Kamu akan menerima hukumannya dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu terkecuali dirimu sendiri yang sadar akan kesalahanmu dan kamu berjanji untuk bertobat. Sekarang rasakan ini. Nah, udah deh Bu, itu cerita mimpi Rara semalam. Kepotong Bu, soalnya alarm Rara keburu bunyi. Ya Lara, itu kan cuma mimpi. Mana ada itu Nini Tok-tok dan segala larangannya. Masa iya kita harus menahan buang air kecil? Nanti akan jadi penyakit loh, Ra. Jadi ya boleh ya kan Bu, buang air kecil sembarangan? Memang betul kita tidak boleh menahan untuk buang air kecil karena kita akan mengalami sakit ISK. ISK apa itu Bu? Apakah jenis makanan enak? Oh, tentu bukan Tommy. ISK adalah infeksi saluran kemih. Oh, aku baru tahu Bu, apakah itu penyakit berbahaya? Lalu bagaimana dengan pertanyaan Tommy yang terkait dengan buang air kecil sembarangan Bu? Apakah benar Bu kalau tidak boleh buang air kecil sembarangan? Baik anak-anak, seseorang yang mengidap ISK atau infeksi saluran kemih jika tidak diobati ia juga dapat kehilangan nyawa loh. Itulah mengapa kita tidak boleh menahan buang air kecil. Lalu bagaimana jika kita sedang berada di luar atau tempat yang asing? Tempat yang pertama kali kita datangi, misal seperti kebun, hutan, dan lain-lain. Maka ingat ya, kita wajib izin atau permisi dengan pemiliknya. Tidak boleh sembarangan, karena tempat tersebut bukanlah milik kita. Baik Bu. Wah Ra, mimpi kamu ternyata memiliki pesan loh Ra, yang buat kita semua. Terima kasih ya Ra, sudah mau berbagi cerita.